Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pada siang ini kita kembali mengkaji lanjutan yang bulan lalu, yaitu tentang syafaat di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'wah mustajabah yad'u biha wa uridu an akhtabiya da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah menyatakan bahwa tiap-tiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada mempunyai doa yang mustajab. Tiap-tiap nabi itu ada punya doa pemungkas. Dan para nabi-nabi dahulu telah menggunakan di dalam dunia doa-doa mustajabah itu. Sedangkan aku, ujar Nabi, menyimpan doa mustajabah itu untuk aku gunakan nanti di akhirat, memberikan syafaat kepada umatku. Jadi Nabi kita SAW tidak menggunakan doa khusus yang mustajab itu di alam dunia. Bagaimanapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Nabi SAW, beliau tidak menggunakan doa itu karena beliau sengaja menyimpan doa mustajabah itu untuk umatnya di akhirat, agar umat Nabi Muhammad ini mendapat keselamatan di akhirat nanti berupa syafaat beliau. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nah oleh karena itu di padang mahsyar begitu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huru-hara yang sangat dahsyat, nabi-nabi semuanya kada mampu memberikan syafaat. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa memberikan syafaat kepada seluruh manusia yang kesusahan pada hari itu. Nah, disitulah Nabi kita mulai menggunakan doa mustajabahnya, sehingga pada hari akhirat itu Nabi kita satu-satunya Nabi, satu-satunya manusia yang bisa memberikan bantuan syafaat kepada orang lain, karena ada doa mustajabah yang beliau simpan yang tidak pernah beliau pakai selama dalam dunia ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu, ujar Nabi kita, untuk orang-orang yang punya dosa besar daripada umat-umatku. Orang-orang yang punya dosa besar yang mestinya masuk ke dalam neraka diberi syafaat oleh Nabi sehingga dia selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi syafaat Nabi bukan hanya untuk kita yang melakukan dosa-dosa kecil, tapi umat Nabi kita yang berbuat dosa-dosa besar pun akan bisa menerima syafaat, bantuan, pertolongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun
dijelaskan pula dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang lain, ada beberapa orang kelompok yang mereka ini tidak dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa golongan orang-orang yang melakukan dosa besar, tidak diizinkan oleh Allah Nabi kita untuk memberikan syafaat, sehingga mereka ini kada bisa diselamatkan daripada api neraka, masuk ke dalam api neraka. Dan untuk mengeluarkan mereka dari neraka pun umat Nabi ini tidak bisa disyafaati pula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita perlu tahu siapa-siapa, orang-orang mana, golongan apa yang dijelaskan tidak bisa diberi syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyimpulkan dari sekian banyak hadis-hadis Nabi, mereka-mereka yang tidak bisa diberikan syafaat oleh Nabi itu, yang pertama al-musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang musyrik ini kada bisa disyafaati oleh Nabi. Apabila Nabi kita sudah kada bisa memberi syafaat, apalagi yang lain daripada Nabi kita. Kan banyak yang memberi syafaat, ada malaikat, ada nabi-nabi, ada para orang salih, ada para wali, ada para ulama, ada para syuhada yang bisa memberi syafaat. Tapi kalau sudah Nabi tidak diizinkan Allah memberikan syafaat, apalagi mereka-mereka yang lain daripada Nabi itu. Nah, pertama al-musyrikun, orang-orang musyrik. Allah dalam Al-Quran berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak ada guna syafaat orang yang memberi syafaat terhadap orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang musyrik ini jangan kita anggap penyembah berhala. Orang-orang musyrik ini jangan kita anggap hanya penyembah matahari bulan. Orang disebut musyrik menyekutukan Allah adalah orang-orang yang mengiktikadkan di dalam hatinya ada selain Allah yang mempunyai sifat seperti sifat Allah, disebut musyrik. Dalam hati kita mengiktikadkan ada selain Allah yang bisa memberikan bekas kepada kita. Itu sudah masuk golongan musyrikin. Misal, yang bisa mematikan itu hanya Allah, tidak ada yang lain bisa mematikan, itu hanya Allah. Ini i'tikad ahlu sunnah wal jamaah, yang bisa mematikan yang hidup hanya Allah, dengan namanya al-mumit. Yang bisa menghidupkan yang mati hanya Allah, namanya al-muhyi. Dalam Asmaul Husna al-muhyi, al-mumit. Al-muhyi yang maha menghidupkan. Yang bisa menghidupkan yang mati itu hanya Allah. Kalau hati kita ada i'tikad, i'tikad itu artinya keyakinan bulat. I'tikad ada yang bisa menghidupkan selain Allah, berarti kita sudah musyrik. Walaupun tiap hari kita ke masjid, tiap hari kita baca Quran, tiap hari kita baca sholawat, tapi i'tikad dalam hati kita ada selain Allah yang bisa menghidupkan yang mati. Kita sudah memakaikan sifat Allah kepada selain Allah, itu namanya musyrik. Nah, al-mumit yang maha mematikan,
Artinya apa? Yang bisa mematikan yang hidup itu hanya Allah. Tidak ada satupun yang bisa mematikan yang hidup kecuali Allah. Itu mesti jadi i'tikad hati kita, keyakinan bulat kita. Kalau ada i'tikad dalam hati, ada sesuatu, ada seseorang yang bisa menghidupkan yang mati selain Allah, berarti syirik. Berarti kita musyrik. Jadi jangan kita kira yang musyrik itu hanya penyembah berhala. Bisa saja orangnya bersurban tapi musyrik. Bisa saja orangnya baju takwa tapi musyrik. Karena i'tikad dalam hatinya demikian. Asy-Syafi, nama Allah yang maha menyembuhkan. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menyembuhkan orang sakit selain Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan yang sakit selain Allah. Itu i'tikad dalam hati kita, keyakinan bulat dalam hati kita. Nah sekarang kita mengiktikadkan bahwa ada selain Allah yang bisa menyembuhkan orang sakit. Berarti kita sudah menyekutukan Allah. Kita musyrik. Kita mengiktikadkan, meyakini bulat di hati bahwa orang ini bisa menyembuhkan orang sakit selain Allah. Berarti kita musyrikin. Kita orang yang musyrik. Nah bila demikian halnya kita sampai mati, maka di akhirat kelak kita kada akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita tergolong orang yang musyrikin. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasul